Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Karisma Putri. Di sini saya akan membicarakan mengenai seorang tokoh, tepatnya yakni tokoh entrepreneur di Indonesia, di mana bisnis beliau sudah sangat terkenal dan saya yakin kalian pasti mengetahui salah satu dari bisnis beliau. Siapa lagi kalau bukan pendiri dari City Corp, Bapak Khairul Tanjung. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari Bapak Khairul Tanjung. Bapak Khairul Tanjung dilahirkan pada tanggal 16 Juni 1962 di Jakarta. Beliau lahir dari kondisi perekonomian keluarga yang bisa dikatakan kekurangan, di mana ayah beliau adalah seorang wartawan dan ibu beliau adalah seorang ibu rumah tangga. Namun karena pada masa itu adalah pemerintahan Orde Baru, di mana terjadi huru-hara dan sebagainya, maka ayah beliau itu harus terkena PHK dan terpaksa menjual rumah dan kemudian tinggal di losmen yang sangat kecil. Namun hal itu tidak menyurutkan Bapak Khairul Tanjung untuk tetap melanjutkan pendidikannya, terbukti di mana beliau dapat melanjutkan pendidikannya hingga sampai jenjang perkuliahan. Selanjutnya mengenai urusan bisnis, beliau memulai bisnisnya adalah pada saat masa perkuliahan, di mana selama masa kuliah beliau pernah berjualan kaos, berjualan buku kuliah stensil, mendirikan jasa fotokopi di kampus, dan beliau juga pernah mendirikan toko peralatan kedokteran serta laboratorium di kawasan Jakarta Pusat, meskipun pada akhirnya toko tersebut bangkrut dan terpaksa ditutup. Kemudian usai ditamat pendidikannya di jenjang perkuliahan, beliau fokus dalam menggeluti bisnisnya. Terbukti pada tahun 1987 beliau mendirikan sebuah PT yang bernama PT Pariarti Sindutama. Kemudian pada tahun 1987 beliau mendirikan Paragroup. Kemudian pada tahun 2011 Paragroup tersebut berganti nama menjadi City Corp. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan detail satu persatu. Yang pertama adalah PT Pariarti Sindutama, di mana PT tersebut bergerak dalam bisnis usaha ekspor sepatu anak. Namun karena adanya perbedaan visi dan misi, maka pada tahun 1987, di mana pada tahun yang sama dengan didirikannya usaha tersebut, beliau keluar dari PT Pariarti Sindutama dan memutuskan untuk membangun usahanya sendiri pada tahun yang sama, di tahun 1987, dengan usaha tersebut yang bernama Paragroup. Nah, Paragroup ini bergerak dalam 3 bidang, yaitu bidang finansial, contohnya adalah Bank Mega, kemudian bidang investasi, contohnya adalah Mega, Indah, Propertindo, dan Bandung Supermall, serta yang terakhir adalah bidang penyiaran dalam multimedia. Nah, dalam bidang ini, Paragroup memiliki Trans TV, Trans 7, dan lain sebagainya. Dan kemudian pada tanggal 1 Desember 2011, Pak Khairul Tanjung ini mengganti Paragroup menjadi City Corp. Nah, City Corp ini terdiri dari 3 perusahaan subholding, yaitu Megacorp, Transcorp, dan CT Global Resorts yang meliputi layanan finansial, media, retail, gaya hidup, hiburan, dan sumber daya alam. Nah, perlu diketahui bahwa City Corp ini adalah singkatan dari Khairul Tanjung Corporation, di mana kemudian pada tahun 2014 atas bisnisnya yang berkembang pesat ini beliau diangkat oleh Presiden, di mana pada saat itu adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Bapak Khairul Tanjung ditunjuk sebagai Menteri Perekonomian. Nah, selain itu juga perlu diketahui bahwa beliau adalah seorang guru besar di Universitas Airlangga. Kemudian yang terakhir adalah motivasi beliau dalam membangun bisnisnya. Yang pertama adalah beliau berpendapat bahwa dalam berbisnis itu kita harus mementingkan pendidikan, karena dengan pendidikan itu kita bisa keluar dari himpitan ekonomi yang sulit. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam menjalankan bisnis itu tidak hanya harus pandai bekerja keras, namun juga harus bisa meramalkan masa depan. Kemudian selanjutnya adalah seorang pengusaha itu harus pantang menyerah dalam menghadapi sesuatu dan mempunyai target yang jelas. Kemudian selanjutnya adalah seorang pengusaha itu juga harus berhasil mengambil risiko dan berani untuk berteman dengan kegagalan. Karena dengan seringnya kita menghadapi kegagalan, maka kita akan tahu bagaimana dengan mudahnya kita bisa keluar dari kegagalan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah seorang pengusaha atau seorang pembisnis itu juga harus selalu mencoba hal yang baru. Kemudian seorang pengusaha itu tidak harus fokus pada satu bisnis saja. Dia harus bisa merambah pada dunia yang lain atau merambah pada bidang bisnis yang lain agar seperti Bapak Khairul Tanjung, beliau bisa mereposisikan bisnisnya pada 3 bidang, yaitu pada bidang keuangan, properti, serta multimedia. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Khairul Tanjung berpendapat bahwa dalam berbisnis itu yang perlu diperhatikan adalah pentingnya membangun jaringan, karena jaringan itu sangatlah penting dalam dunia berbisnis. Karena dengan jaringan itu kita punya rekan yang banyak, kita punya relasi yang banyak, serta dengan jaringan itu kita tidak harus
hanya dengan rekan saja, bisa juga dengan partner kerja atau dengan orang lain yang mempunyai bisnis pada bidang lain, seperti itu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya mengenai kisah sukses tokoh entrepreneurship di Indonesia. Di sini saya mengambil salah satu tokoh pengusaha, Hendy Setiono. Yakni dia seorang pengusaha kebab yang terkenal dengan nama kebab Baba Raffi. Nah, kebab Turki Baba Raffi ini, kata Turki ini diambil dari sesuai riset, kebab terenak itu berasal dari Istanbul, Turki. Jadi dia menamai kebab Turki. Sedangkan Raffi ini diambil dari nama anak pertamanya. Nah, pertama dari biografi. Nama lengkap Hendy Setiono alias Hendy atau Baba Raffi, profesi pengusaha agama Islam, tempat tanggal lahir di Surabaya 30 Maret tahun 1983. Hendy Setiono adalah seorang pengusaha muda asal Surabaya yang dikenal berkat produk dagangnya kebab Turki Baba Raffi. Hendy lahir pada tanggal 30 Mei tahun 1983. Dia merupakan putra pertama dari Bambang Sudiono dan Endah Siti Jawati. Nah, sebelum menjadi seorang pengusaha muda, Hendy Setiono ini tercatat sebagai seorang mahasiswa jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi 10 November Surabaya. Namun, dia memutuskan untuk meninggalkan bangku kuliah dan memulai bisnis kebab Turki. Pendidikan, Diploma Lanjutan E-Commerce Komputer Informatika Sekolah Pendidikan Singapura tahun 2003-2004, Diploma E-Commerce Sekolah Pendidikan Informatika Komputer Singapura tahun 2021-2003, Teknik Informatika Institut Teknologi 10 November Surabaya tidak tamat tahun 2000-2002, SMU Negeri 5 Surabaya tahun 97-2000, SMP Vidatra Bontang Kalimantan Timur tahun 94-97, Sekolah Dasar Twin Rock Maryland Amerika Serikat tahun 92-94, SD YPVDP Bontang Kalimantan Timur tahun 89-92. Kemudian proses perjalanan bisnis kebab Turki Baba Raffi. Nah, bermula dari Hendy ini mengunjungi ayahnya yang bekerja di salah satu perusahaan di Qatar. Di sana dia melihat banyak sekali outlet yang berjualan kebab. Nah, pada tahun itu di Indonesia ini belum banyak orang-orang yang berjualan kebab. Kemudian karena dia penasaran saking banyaknya outlet kebab, kemudian dia beli dan di sana dia juga melihat ada peluang bisnis yang bisa dijadikan bisnis di Indonesia, yakni dengan berjualan kebab. Dari situ kemudian dia pulang ke Indonesia, dia temui temannya, kemudian diajak diskusi, diajak bicara untuk sama-sama menjalankan suatu bisnis. Kemudian dari situ dia mencari hal lain dari negara asalnya. Jadi dia mencari komposisi rasa yang pas untuk orang Indonesia. Jadi dia modifikasi kebabnya itu mulai dari ukurannya, kemudian dari rasanya dia modifikasi dengan yang sesuai dengan cita rasa orang Indonesia, kemudian dijual sesuai dengan apa yang telah Hendy modifikasi ini. Kemudian setelah itu tahun 2003, Hendy memulai bisnisnya dengan berjualan kebab dengan gerobak. Nah, pada tahun 2003 ini awal dari Hendy memulai bisnis dengan modal 10 juta. Dia beli gerobak, kemudian dia beli siapan modalnya untuk berjualan dengan gerobaknya itu. Nah, di tahun pertama Hendy berhasil membuka 6 cabang yang diatur secara langsung. Jadi 6 cabang kebab Turki Baba Raffi ini dia yang langsung mengawasi dari dari rasanya, kemudian dari kebersihan tempat dan semuanya dia yang mengatur. Kemudian di tahun ketiga Hendy ini telah memiliki 25 cabang dan mengembangkan manajemen dengan merekrut karyawan level tengah. Jadi di tahun ketiga dia tidak lagi langsung mengawasi, tetapi dia mempekerjakan orang untuk
menjalankan usahanya itu. Kemudian pada tahun 2005, Hendy meresmikan PT Babarafi Indonesia. Hanya butuh 2-3 tahun, dia bisa mendirikan sebuah perusahaan besar, PT Babarafi Indonesia. Dan selain itu, namanya pengusaha pasti merasakan hal-hal tersulit. Yang kita lihat memang bukan proses yang kita lihat, tapi keberhasilan. Banyak dari kita yang melihat hanya dari keberhasilan seseorang, tapi tidak tahu bagaimana perjalanan sampai dia menjadi sukses. Nah, Hendy ini juga pernah terjebak hutang. Jadi setelah kurang lebih merintis bisnis selama 6 tahun, dia harus menanggung hutang sebesar 14 miliar rupiah. Tetapi dia tidak berhenti sampai di situ. Dia melakukan evaluasi, melakukan perbaikan manajemen di perusahaannya hingga dia bisa keluar dari posisi terburuk sampai dia menjadi seorang pengusaha yang sukses. Setelah sukses di Indonesia, mendirikan ribuan outlet kebab Turki Babarafi, kemudian dia melakukan ekspansi ke luar negeri, yakni memperluas usaha kebab Turki Babarafi ke berbagai negara, seperti negara Filipina, negara Malaysia, Sri Lanka, Cina, Singapura, Brunei Darussalam, Bangladesh, India, dan negara-negara lainnya yang ada di dunia ini. Nah, kemudian ada penghargaan. Ada banyak penghargaan yang Hendy dapatkan selama dia menjadi seorang pengusaha. Pertama ada pemenang Anugerah Peduli Pendidikan di perusahaan kategori Departemen Pendidikan Indonesia, pemenang Ernst & Young Entrepreneur of the Year, kemudian pemenang penghargaan pengusaha muda Warabada Indonesia, pemenang Warabada Top 30 ASEAN terbaik, pemenang pemasaran terbaik Warabada Indonesia of the Year tahun 2009, pemenang penghargaan kewirausahaan Pasifik Asia 2009, pemenang kewirausahaan Asia Pasifik Awards 2008, dan masih banyak lainnya penghargaan yang mungkin hanya sedikit yang saya sebutkan. Kemudian ada kata-kata motivasi dari Hendy Setiawan. Nah, bisnis itu ibarat kita berlari, tapi bukan sekadar berlari sprint cepat di awal, habis itu malah ngos-ngosan. Bisnis itu ibaratnya kita lari maraton, jadi kita harus pintar-pintar ambil nafas, taktiknya kapan kita harus mendaki, sehingga maraton itu endurance-nya seperti berlari maraton. Jadi sebenarnya pertumbuhan kita tidak terlalu cepat, tapi konsisten, pelan-pelan. Ada proses up and down, lalui saja dan terus belajar. Orang yang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat kesempatan dalam kesempitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikfiri Harirwa Ananzia, NIM 19220043. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman yang tadi. Jadi di sini saya akan mengenalkan seorang Joki Hendra Atmaja. Beliau adalah keturunan Tionghoa, lahir di Jakarta pada tahun 1946, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, dan juga menjadi salah satu pendiri PT Mayora. Kemudian beliau juga termasuk dalam 10 orang terkaya di Indonesia versi majalah bisnis Forbes di tahun 2019. Kemudian beliau juga tercatat sebagai komisaris utama di 3 perusahaan yang berbeda. Yang pertama yaitu PT Torabika Eka Semesta, yang kedua PT Kakao Mas Gemilang, dan juga yang ketiga ada Tunita Branindo. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu mengenai awal pendirian PT Mayora. Jadi setelah beliau lulus dari perguruan tinggi, Joki Hendra Atmaja ini bersama 2 rekannya yaitu Dr. Raden Sudikdo serta Darmawan Kurnia mendirikan sebuah perusahaan yang mereka beri nama yaitu PT Mayora Indah pada tanggal 17 Februari 1977 di Jakarta dengan mengoperasikan pabrik pertama mereka di Tangerang, Banten. Saat ini Joki memilih untuk duduk menjadi komisaris utama yang bertugas mengawasi kinerja direksi. Mereka mendirikan perusahaan Mayora dengan memproduksi makanan ringan yang saat ini menjadi produk andalan perusahaan tersebut. Kemudian pada awal pendirian PT Mayora ini, produk yang menjadi jagoan mereka itu biskuit kelapa Roma. Ya siapa sih yang nggak tahu biskuit ini? Karena biskuit ini
hampir kita sering temui ketika ada acara hajatan atau kegiatan tasyakuran di masyarakat Indonesia. Kemudian produk ini mampu menyedot perhatian khalayak umum karena dinilai cocok untuk teman minum teh, karena memiliki kelebihan yang terletak pada rasa yang renyah, manis, gurih, serta aroma khas kelapa yang harum untuk dinikmati bersama keluarga. Maka aroma ini menjadi sangat booming di tahun 1970-an dan menjadi pesaing berat bagi Kongguan yang terlebih dahulu menguasai pasar. Kemudian PT Mayora telah sukses dengan produk romanya. Pada tahun 1980-an, Mayora ini melakukan inovasi produk dengan membuat produk permen dengan rasa kopi pertama di Indonesia. Kira-kira apa nih? Kalian pasti tahu lah ya, itu kita biasa mengenal dengan Kopiko, permen kopi Kopiko. Tidak butuh waktu lama, produk permen Kopiko menjadi booming dan laku di pasaran karena rasanya yang enak, manis. Kemudian setelah berhasil di pasar makanan ringan, PT Mayora kemudian melakukan ekspansi bisnis ke produk minuman kemasan dengan membuat produk teh minum kemasan bernama Teh Pucuk Harum. Kemudian itu hadirnya Teh Pucuk Harum diharapkan bisa menyaingi produk teh botol sosro yang pada saat itu telah menguasai pasar Indonesia. Jadi siapa sih yang nggak tahu dua minuman ini yang sangat-sangat terkenal. Kemudian tak berhenti di situ saja, PT Mayora itu juga tetap melakukan ekspansi bisnis lagi pada produk bisnis lainnya seperti produk air mineral dalam kemasan. Dan produk itu PT Mayora melakukan kerjasama dengan PT Tirta Fresh Indo untuk menciptakan produk air mineral yang berbeda. Kedua perusahaan tersebut berkolaborasi membuat produk air mineral dengan nama Le Mineral. Jadi itu produk kerjasama antara dua perusahaan besar. Oke, selanjutnya. Nah, berikut kalian bisa melihat beberapa produk-produk yang telah diproduksi oleh PT Mayora di slide berikut ini. Ada mulai Kopiko, Kiss, Tamarin, ada aroma kelapa, Marine Gold, Super Keju, Royal, dan masih banyak lagi. Torabika itu juga milik mereka. Kemudian lanjut pada slide berikutnya, yaitu mengenai motivasi seorang Jogi Hendra Atmaja. Jadi beliau ini memiliki tekad yang kuat dalam bersaing di pasaran yang saat itu produk Kongguan tengah naik daun. Beruntung persaingan makanan ringan ini belum ketat, sehingga beliau itu bisa bisa menciptakan aneka makanan ringan kemasan. Ia ingin melakukan perjuangan sendiri secara mandiri dan berani mengambil risiko yang akan terjadi nanti. Kemudian lanjut pada slide berikutnya mengenai kreativitas dan inovasi. Jadi mengenai kreativitas dan inovasi ini, nama Mayora itu seketika melejit karena produk andalannya yaitu biskuit kelapa Roma yang sudah meledak di pasaran pada akhir tahun 1970-an. Ia menggarap pasar kembang gula, lalu memperkenalkan produk berupa permen rasa kopi pertama kali di Indonesia, yaitu Kopiko. Mayora juga terkenal dengan beberapa produk lainnya yang sudah terkenal enak dan cepat melekat di hati konsumen. Misalnya wafer Beng Beng, coklat Coki Coki, kemudian kopi saset Torabika. Di dalam ranah makanan instan ini, Mayora memiliki produk andalan, mie gelas dan sereal berenergi energen, ya, sereal energen maksudnya. Kemudian sedangkan dalam produk minuman kemasan itu Mayora meluncurkan produk berkualitas seperti Kopiko 78, Teh Pucuk Harum, dan juga Le Mineral. Kemudian slide selanjutnya yaitu mengenai resiko. Beliau ini dalam memasarkan produk itu Mayora mengeluarkan besar-besaran pada iklan di televisi guna merebut pasar. Misalnya, resiko yang sangat sering terjadi yaitu adanya persaingan pasar. Contohnya, pengiklanan produk seperti produk Teh Pucuk Harum yang sudah mengeluarkan biaya sebesar 94 miliar di televisi, yang mana Teh Sosro juga melakukan pengiklanan dengan mengeluarkan 49 miliar. Begitu pula pada tahun 2012 ketika Teh Sosro mengeluarkan biaya iklan sebesar 129 miliar, Teh Pucuk Harum pun mengeluarkan dana iklan hingga 131 miliar di televisi. Itu resiko yang dihadapi PT Mayora saat ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang biografi Ibu Susi Pujiastuti atau yang kita kenal dengan Menteri Kelautan periode 2014 sampai dengan 2019. Susi Pujiastuti adalah salah satu menteri yang banyak dicintai oleh masyarakat Indonesia. Susi Pujiastuti, namanya sudah mengudara seperti keberhasilannya. Susi Pujiastuti lahir pada tanggal 15 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Barat. Ia merupakan putri dari Hajah Sungul Lasmina dan Ahmad Karlan. Sebenarnya kedua orang tua Susi Pujiastuti ini adalah orang Jawa Tengah. Akan tetapi diketahui bahwa mereka menetap di Pangandaran, Jawa Tengah. Bahkan sudah 5 generasi. Keluarga Susi memiliki usaha di bidang peternakan. Mereka melakukan transaksi jual beli ratusan hewan ternak. Hewan tersebut datang dari Jawa Tengah dan diperdagangkan di Jawa Barat. Rupanya keluarga Susi ini bukan dari kalangan biasa. Sang kakek sendiri itu adalah Haji Ireng yang dikenal sebagai tuan tanah di daerahnya. Susi memiliki 3 orang anak. Yang pertama Yoyo Yudi Suharyo, yang kedua Nadine Kaiser, dan yang ketiga adalah Alfi Safir. Pada masa pendidikannya, Susi bersekolah seperti pada umumnya. Setelah tamat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, ia melanjutkan pendidikannya. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Yogyakarta. Pada masa bersekolah SMA, Susi sangat aktif dalam berkegiatan. Salah satunya adalah aktivitasnya dalam gerakan golput. Ternyata keaktifannya tersebut justru menyita waktu sekolahnya, sampai akhirnya ia keluar dari SMA pada kelas 2. Putus sekolah tidak membuat Susi menjadi malas dan menyerah. Ia memilih untuk menjual perhiasan miliknya, dan dari penjualan tersebut ia berhasil mengumpulkan uang sebesar 750.000, dan uang tersebut ternyata dijadikan modal oleh Susi. Rupanya Ibu Susi memilih untuk terjun ke dunia bisnis setelah keluar dari sekolah. Kemudian modal tersebut, modal yang didapatkan dari menjual perhiasan beliau, modal itu dikumpulkan dan dipakai untuk berbisnis ikan. Ia menjadi seorang pengepul atau tengkulak ikan. Susi memulai bisnisnya pada tahun 1983 di Pangandaran. Mulanya ia berjualan ikan dengan menggunakan sepeda saja. Kemudian hasil keuntungannya ia kembangkan lagi. Berkat kegigihan dan kepintarannya dalam berbisnis, pada tahun 1996, Ibu Susi berhasil mendirikan sebuah pabrik. Ia mendirikan pabrik pengolahan ikan. Nah, pabrik tersebut ia beri nama PT ASI Pujiastuti Marine Product. Produk unggulan dari pabrik tersebut adalah lobster dengan merek Susi Brand. Semakin lama, bisnis pengolahan ikan milik Susi tersebut semakin berkembang. Perkembangan bisnisnya tersebut membuatnya membutuhkan transportasi yang lebih lagi. Hal itu untuk kepentingan produk hasil lautnya supaya tetap segar dan cepat sampai. Namun, setelah berjalan beberapa lama pada bisnis ikan tersebut, bisnis ikan sedang mengalami penurunan. Kemudian Ibu Susi memutuskan untuk menyewakan pesawatnya. Pesawat yang semula digunakan untuk mengangkut ikan, ia sewakan untuk misi kemanusiaan yang digunakan untuk membantu korban tsunami Aceh. Selama 3 tahun berjalan, perusahaan penerbangan tersebut semakin berkembang, bahkan telah memiliki total 14 pesawat. 4 pesawat ada di Papua, 4 pesawat ada di Balikpapan, Sumatera, dan Jawa. Bisnis tersebut telah berkembang sampai perusahaannya memiliki total 32 pesawat Cessna Grand Caravan, 1 pesawat Diamond Star, 9 pesawat Pilatus Porter, dan 1 pesawat Diamond Twin Star. Saat ini Susi sudah mengoperasikan 50 pesawat terbang dengan berbagai jenis. Kemudian pada tahun 2008 ia mulai mengembangkan bisnis aviasinya. Susi membuka sekolah pilot yang bernama Susi Flying School melalui PT ASI Pujiastuti Flying School. Setelah berhasil dalam perjalanan hidupnya untuk berkarir, semua kesuksesan yang diraih Ibu Susi itu membawa beliau sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Oktober 2014. Ibu Susi ditetapkan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala. Akan tetapi sebelum dilantik, Ibu Susi melepaskan semua posisinya, posisi di perusahaan penerbangan, dan beberapa posisi yang telah dijalankan oleh Ibu Susi sebelumnya, termasuk sebagai Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti yang bergerak di bidang perikanan. Alasannya ialah
supaya Ibu Susi dapat bekerja secara maksimal di pemerintahan, khususnya pada bidang perikanan dan kelautan. Semua kerja keras dan usaha Ibu Susi tentu membuahkan hasil yang positif. Berkat semua itu, ia mendapatkan banyak sekali penghargaan. Salah satu contohnya ialah beliau pernah mendapatkan penghargaan Purwacitra Priangan Award untuk peningkatan kehidupan nelayan dari pikiran rakyat pada tahun 2004, pelopor wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat pada tahun 2004, kemudian penghargaan Metro TV di bidang ekonomi pada tahun 2006, berprestasi award di PT Excel Komindo pada tahun 2009, Indonesia Small dan Medium Business Entrepreneur Award dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada tahun 2010. Semua ini tak lain adalah berkat hasil dari gigih payahnya Ibu Susi dalam bekerja. Selain Ibu Susi menjadi Menteri Kelautan, beliau adalah seorang entrepreneur yang sangat hebat dan patut untuk diteladani dan dicontoh oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jundanisa Alvina Hanum, NIM 1922044. Di sini saya akan melanjutkan kisah sukses tokoh entrepreneur di Indonesia, yaitu Nadiem Makarim atau yang bernama Nadiem Anwar Makarim sebagai CEO Gojek dan Menteri Pendidikan serta Kebudayaan. Pertama, biografi Nadiem Makarim. Nama asli Nadiem Anwar Makarim atau yang sering dikenal dengan Nadiem Makarim. Tempat tanggal lahir di Singapura tanggal 4 Juli 1984, usia 35 tahun, agama Islam, profesi sekarang sebagai CEO Gojek dan Menteri Pendidikan. Nadiem Makarim merupakan anak dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ayahnya seorang aktivis dan pengacara terkemuka yang berketurunan Minang Arab, sedangkan ibunya merupakan keturunan dari Hamid Al-Gadri, salah seorang perintis kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, pendidikan dari Nadiem Makarim. Nadiem menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA berpindah-pindah, yaitu dari Jakarta ke Surabaya. Kemudian, selesai menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura, ia mengambil jurusan HI, Hubungan Internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Kemudian Nadiem sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics dan memperoleh sarjana pada tahun 2006. Kemudian perjalanan karir Nadiem Makarim. Pada tahun 2006 sampai 2009, Nadiem memulai karirnya sebagai konsultan manajemen di MC Kinsey dan Company. Setelah memperoleh gelar MBA, ia terjun sebagai pengusaha dengan mendirikan Zalora Indonesia pada tahun 2011 sampai tahun 2012. Kemudian, pada tahun 2013 sampai 2014, Nadiem Makarim menjabat sebagai CEO Kartuku, Chief Innovation Officer. Sebelum akhirnya pada tahun 2010 sampai 2019 ia fokus pada perusahaan rintisan terbesar Indonesia, yaitu Gojek. Ia mendirikan perusahaan ini bermula ketika ia berangkat ke kantornya menggunakan transportasi umum atau ojek itu, dan beliau berpikir bagaimana caranya mendirikan sebuah perusahaan transportasi di Indonesia. Kemudian pada tahun 2019 sampai pada tahun sekarang ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian kata-kata motivasi Nadiem Makarim. Yang pertama, bisnis tak melulu mencari untung, harus ada manfaat sosial di dalamnya. Kemudian, setiap orang bisa mencuri idemu, tapi tidak setiap orang bisa mencuri tindakanmu. Dan kata-kata motivasi yang ketiga yaitu dikelilingi banyak orang yang memiliki cara pandang berbeda denganmu sangatlah bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.